Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi aplikasi Sikeren, di mana pada tahap awal silakan akses URL sikeren.bappenas.go.id hingga tampil seperti ini. Kemudian di sudut kanan atas terdapat dua tombol, yaitu login dan register. Bagi perencana yang belum memiliki akun, silakan klik tombol register. Kemudian silakan melengkapi form yang tertera, kemudian klik tombol register. Bagi perencana yang sudah memiliki akun, silakan klik login. Kemudian di sini terdapat panduan singkat Sikeren seperti video simulasi, panduan langkah menggunakan Sikeren, serta panduan Sikeren untuk setiap usernya. Di sini juga terdapat login SSO. Ini untuk pegawai Bappenas, silakan diklik. Kemudian silakan inputkan username dan password. Ini bisa diakses untuk perencana, tim penilai, ataupun admin Bappenas. Kemudian di sini terdapat NIP dan password untuk di luar Bappenas. Kita contohkan untuk perencana ahli pertama. Kita masukkan NIP dan password. Passwordnya adalah merupakan NIP masing-masing dan ini merupakan password default setelah melakukan register. Selanjutnya klik login. Kemudian klik home. Selanjutnya, bagi perencana yang baru melakukan register, silakan melakukan ubah password terlebih dahulu, kemudian klik ubah password dan menginputkan password yang baru. Selanjutnya, klik menu pengaturan. Untuk melakukan edit data diri, silakan klik edit. Kemudian, silakan melengkapi form yang tertera, kemudian update data diri. Setelah itu, dapat juga untuk mengedit data atasan, silakan diklik edit. Kemudian melengkapi data atasan dan update data atasan. Kemudian silakan klik menu berkas penilaian. Di sini terdapat buat periode, silakan diklik. Kemudian masukkan tahunnya, serta masa penilaiannya. Setelah itu simpan periode. Kemudian setelah sukses, silakan masuk berkas penilaian di tombol merah. Selanjutnya dapat melakukan upload SKP beserta lampiran SKP di dalam satu file. Kita klik, kemudian kita pilih filenya terlebih dahulu. Kemudian kita pilih filenya, kemudian open dan upload. Oke, sudah berhasil. Bagi perencana yang ingin melakukan ubah SKP, dapat diklik kembali upload SKP-nya, kemudian dapat memilih file SKP yang terbaru. Kemudian di-upload. Untuk melihat file SKP-nya, silakan klik tombol merah di sebelah upload SKP ini. Selanjutnya terdapat 3 menu untuk input setiap unsurnya, kemudian terdapat juga 3 tab setiap unsurnya. Baiklah, kita akan mulai untuk input unsur perencanaan. Pertama, kita buat judul kinerja terlebih dahulu. Kita akan membuat judulnya. Kemudian kita pilih tanggalnya. Setelah itu kita simpan. Kemudian kita mulai input. Kita pilih subunsurnya. Kita contohkan identifikasi masalah. Kemudian kita pilih uraian kegiatannya. Kita contohkan untuk mengidentifikasi permasalahan. Kemudian kita pilih judul perencanaan pertama dan masukkan halamannya. Kemudian simpan. Setelah itu kita coba input kembali. Kita input subunsurnya. Kita contohkan lagi identifikasi masalah, kemudian uraiannya. Kemudian judulnya masih judul pertama dan nomor halaman. Setelah itu kita simpan perencanaan. Selanjutnya kita input satu lagi. Kita masukkan subunsurnya. Kemudian uraiannya. Setelah itu kita masukkan judul perencanaan dan nomor halamannya. Baik, sudah kita simpan. Selanjutnya, kita akan melakukan upload dokumennya terlebih dahulu. Kita klik upload. Kemudian kita pilih laporannya. Kita open dan upload. Untuk by proses ini, satu laporan terdiri dari beberapa unsur atau uraian butir kegiatan.
Buat judul kembali. Untuk judul kedua. Kemudian kita pilih tanggalnya. Setelah itu simpan. Kemudian kita mulai input kembali. Kita pilih subunsurnya. Kita contohkan untuk mengidentifikasi masalah. Kemudian kita pilih uraian kegiatannya. Kita contohkan merumuskan permasalahan. Kita pilih judul yang kedua dan inputkan nomor halamannya. Kemudian sudah sukses, kita mulai input kembali. Kita masukkan subunsurnya, kemudian uraian kegiatannya, kemudian judul perencanaan yang kedua, dan halaman. Setelah itu kita simpan. Kita input satu lagi, kita pilih subunsurnya identifikasi masalah, kita masukkan uraian kegiatannya, kemudian kita pilih judul yang kedua dan nomor halaman. Setelah itu kita simpan. Baik, sudah sukses. Selanjutnya kita akan melakukan upload file. Masih untuk unsur perencanaan, kemudian kita open dan upload. Untuk melihat filenya dapat diklik yang tombol biru ini, kemudian dapat melihat filenya. Kemudian kita akan beralih ke tab pengembangan profesi, kemudian kita akan mulai input. Kita contohkan memperoleh ijazah, kemudian uraian butirnya, kemudian kita masukkan tanggal, setelah itu kita isi kegiatannya. Kemudian kita simpan. Baik, kita coba input satu lagi. Kita masukkan subunsurnya. Semisalnya pembuatan karya tulis. Kemudian kita pilih yang membuat artikel. Kita masukkan tanggal dan kita isi kegiatannya. Setelah itu kita simpan profesi. Sudah sukses, selanjutnya kita akan melakukan upload dokumennya dengan klik upload. Kemudian kita pilih filenya. Kemudian kita open dan upload. Baik, sudah berhasil. Kemudian dokumen kedua juga kita upload. Kita open dan upload. Baik, sudah berhasil. Kemudian kita beralih ke tab penunjang. Kita akan mulai input unsur penunjang. Kita akan pilih sebagai pengajar. Kemudian kita pilih butir kegiatan dan pilih tanggalnya. Kemudian kita isi kegiatannya. Setelah itu kita simpan penunjang. Sudah sukses. Kemudian kita upload dokumennya. Kita pilih dan kita open dan upload. Baik, jika sudah sesuai dan tidak ada lagi yang perlu diubah, kita dapat melakukan kirim ke admin. Namun perlu diperhatikan sebelum kirim ke admin, pastikan semua datanya sudah terisi. Apabila sudah dikirim ke admin, berkas penilaian tidak dapat lagi diperbaiki kembali, dan berkas penilaiannya akan terkunci. Baik, kita akan coba kirim. Sudah berhasil, dan berkas penilaiannya terkunci, jadi tidak bisa lagi untuk melakukan edit. Kita logout dari akun perencana pertama, dan kita masuk ke dalam akun admin. Kita masukkan NIP dan passwordnya kembali, kita login. Klik home. Di admin kita dapat melakukan klik menu pesan. Kemudian di tab notif berkas penilaian terdapat pesan dari Ahmad. Kita lakukan proses. Kemudian kita proses. Setelah berhasil, salah satu tugas admin adalah untuk memverifikasi berkas penilaian. Untuk melihat file SKP-nya dapat diklik lihat file SKP. Kemudian kita akan melihat unsur perencanaannya terlebih dahulu. Di sini apabila sudah sesuai antara lihat file SKP, kemudian uraian butir kegiatan,
dengan judul kinerja dan laporannya. Laporannya dapat dilihat klik file di sini. Kemudian jika sudah sesuai semua, dapat klik checklist hijau untuk melakukan verifikasi. Checklist. Nah, untuk yang kedua ini, apabila tidak sengaja dilakukan checklist hijau, kemudian ingin membatalkannya kembali, bisa diklik checklist merah. Selanjutnya, jika terdapat note atau catatan terhadap uraian yang ada, kita dapat klik note. Kemudian kita bikin note-nya, semisal. Kemudian kita klik kirim. Setelah sukses, dapat dikembalikan terlebih dahulu ke perencananya. Dapat diklik kembalikan ke perencana, lalu dapat klik alasan untuk mengembalikan berkasnya. Setelah itu, perencana akan melakukan perbaikan. Kemudian, jika sudah diperbaiki, kita bisa ubah note-nya menjadi kemudian sudah sukses dan kita anggap sudah sesuai. Kemudian yang ketiga juga sudah sesuai. Kemudian untuk judul yang kedua, uraian pertama kita sudah sesuai. Yang kedua juga sudah sesuai. Kemudian kita anggap yang ketiga juga sudah sesuai. Kita lanjut ke tab unsur pengembangan profesi. Di sini untuk melihat filenya diklik pada kolom file, kita klik. Dan di sini dapat dilihat file. Baik, kita anggap ini sudah sesuai. Checklist. Kemudian yang kedua juga sudah sesuai. Kita lanjutkan ke unsur penunjang. Untuk melihat filenya masih sama, diklik kolom file ini. Kemudian lihat file untuk detailnya. Jika sudah sesuai, kita klik checklist hijau. Sesuai. Jika sudah sesuai semua dan tidak ada lagi yang diubah, kita akan lanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu kirim ke penilai. Kita akan lakukan kirim ke penilai. Kita pilih penilai satunya dan pilih juga penilai duanya. Kemudian klik kirim. Jika sudah, maka akan tertera notif berkas penilaian telah dikirimkan ke penilai 1. Kemudian kita akan logout dari admin dan menuju penilai 1. Kita masukkan NIP dan passwordnya kembali. Kita klik login. Kemudian klik home. Setelah itu klik menu pesan. Kemudian di sini terdapat pesan dari admin milik Ahmad, perencana ahli pertama. Kita read. Oke. Selanjutnya di sini terdapat juga notif Anda bertugas menjadi penilai pertama. Baik, di sini kita akan melakukan penilaian. Untuk lihat file SKP-nya masih sama, diklik lihat file SKP. Untuk melihat file setiap di unsur perencana juga dapat diklik file ini. Kemudian kita akan melakukan penilaian. Karena ini penilaiannya by proses, maka penilaiannya adalah setuju atau tidak. Kita cobakan untuk judul pertama dan unsur uraian butir kegiatan yang pertama, kita klik input nilai. Kita anggap sudah setuju. Kemudian yang kedua kita anggap sudah setuju. Kemudian yang ketiga ini semisal penilai satunya tidak setuju dan kita berikan note. Kemudian kita klik kirim. Sukses. Kemudian kita input nilainya, kita contohkan tidak setuju. Baik, selanjutnya kita ke judul yang kedua, kita inputkan nilai, kita anggap sudah setuju. Kemudian kita anggap sudah setuju. Kemudian untuk yang ketiga kita anggap juga setuju. Selanjutnya kita ke tab unsur pengembangan profesi. Untuk lihat filenya masih sama. Diklik lihat file ini. Kemudian lihat file. Kemudian kita akan melakukan penilaian. Kita klik input nilai. Kita klik setuju. Kita anggap sudah setuju antara SKP, judulnya, dan laporannya. Kemudian yang kedua,
Kita umpamakan jumlah penulisnya ada 2 orang, dan sebagai penulis utama, kita input nilai. Jika sudah berhasil, kita lanjut ke tab unsur penunjang. Kemudian kita input nilai kembali. Kemudian kita pilih jam mengajarnya, kita pilih 6 jam pelajaran, kita input nilai. Untuk melihat filenya masih sama, klik file ini, kemudian lihat file. Setelah selesai menilai dan tidak ada lagi yang diubah, kita dapat melakukan penilaian selesai. Kita klik tombol penilaian selesai dan selesai. Baik, sudah selesai. Dan notifnya menjadi berkas penilaian penilai ke-1 telah selesai. Kita akan lanjut ke penilaian kedua. Kita masukkan NIP dan passwordnya kembali, lalu login. Kemudian masuk ke home. Kemudian masuk ke menu pesan. Kemudian di sini ada dari admin milik Ahmad, kita read. Kemudian oke. Selanjutnya di sini terdapat juga notif Anda bertugas menjadi penilai kedua. Kemudian kita lakukan penilaian. Proses penilaiannya masih sama dengan yang tadi. Kita inputkan nilai. Semisal yang pertama ini setuju. Kemudian sukses, yang kedua ini setuju. Sukses, yang ketiga ini setuju. Sukses. Kemudian untuk judul yang kedua, semisal untuk uraian yang pertama kita berikan not. Setelah itu kita kirim, sehingga nilainya kita anggap tidak setuju. Kemudian input nilai. Kemudian untuk uraian yang kedua kita anggap setuju. Kemudian yang ketiga kita anggap setuju. Setelah itu kita lanjut ke tab unsur pengembangan profesi. Masih sama seperti yang tadi, untuk melihat filenya klik file ini, kemudian lihat file. Kemudian kita lakukan penilaian. Kita anggap sudah setuju. Kemudian untuk yang kedua, jumlah penulisnya 2 orang dan sebagai penulis utama. Kita input nilai. Setelah sukses, kita lanjut ke unsur penunjang. Sama seperti sebelumnya, lihat filenya di kolom file. Kemudian klik lihat file. Selanjutnya kita berikan penilaian. Mengajar selama 6 jam pelajaran. Kemudian input nilai. Setelah selesai proses penilaiannya dan tidak ada lagi yang perlu diubah, kita akan klik penilaian selesai. Kemudian selesai. Dan terdapat juga notif berkas penilaian kedua telah selesai. Selanjutnya kita akan logout. Kemudian kita akan mencobakan untuk perencana ahli media. Kita masukkan NIP dan passwordnya kembali, kita login. Kemudian klik menu home. Selanjutnya klik menu berkas penilaian. Kemudian klik buat periode. Kita buat tahunnya terlebih dahulu. Masa penilaiannya Januari hingga Desember, kemudian simpan periode. Selanjutnya, klik masuk berkas penilaian pada tombol merah ini. Sama seperti ahli pertama tadi, untuk upload SKP-nya kita choose file. Kemudian kita pilih SKP dan lampiran SKP-nya. Filenya adalah file PDF dan maksimalnya adalah 2 MB, kita upload. Kemudian upload berhasil. Di sini juga terdapat 3 menu mulai input dan 3 tab setiap unsurnya. Kita mulai dari unsur perencanaan, akan mulai input. Kita akan memilih subunsurnya adalah identifikasi masalah. Uraiannya adalah menyusun rekomendasi kebijakan strategis. Kita masukkan tanggal. Kemudian kita isi judul kegiatan. Kemudian kita klik simpan perencanaan dan sukses. Ahli media ini prosesnya adalah by output. Jadi untuk satu uraian butir kegiatan,
itu akan didukung oleh satu laporan. Kita klik upload laporannya. Kita pilih laporannya dan upload. Setelah berhasil, kita mulai input lagi. Kita pilih penyusunan kebijakan. Kemudian menguji alternatif, kriteria, dan model. Kita pilih tanggalnya. Kemudian kita isi judul kegiatan. Kemudian kita simpan perencanaan. Setelah sukses, kita upload dokumennya. Kemudian kita choose filenya. Kemudian open dan upload. Oke, sudah berhasil. Kita cobakan satu lagi. Kita pilih subunsurnya. Kemudian kita pilih uraian kegiatannya. Kemudian kita pilih tanggalnya. Kita pilih judul kegiatannya. Kemudian kita simpan. Setelah itu kita lakukan upload lagi. Kemudian kita pilih filenya dan upload. Baik, sudah berhasil. Di sini saya ulang kembali untuk by output itu satu judul kinerja terdiri dari satu uraian butir kegiatan dan didukung oleh satu laporan. Kemudian kita ke tab pengembangan profesi, kita input lagi. Kita misalkan perolehan ijazah. Kita masukkan tanggalnya. Kemudian kita isi kegiatan. Kemudian kita simpan profesi dan sukses. Kemudian kita upload dokumennya, klik choose file, kemudian open dan upload. Baik, sudah berhasil. Kita coba input satu lagi. Kemudian kita inputkan tanggalnya. Kemudian kita isi kegiatannya. Kemudian kita simpan profesi. Sudah sukses, kita akan upload dokumennya. Open dan upload. Di sini juga untuk melihat filenya, klik di jumlah file, klik di filenya dan lihat detail. Kemudian kita lanjut ke penunjang, kita inputkan unsur penunjang. Kita pilih subunsurnya dan butir kegiatan, kemudian pilih tanggalnya. Kemudian kita isi kegiatan. Kemudian kita simpan penunjang. Oke, kita lakukan upload dokumennya. Kemudian open dan upload. Baik, jika sudah selesai dan tidak ada lagi yang mau diubah, kita dapat kirim ke admin. Sama yang seperti sebelumnya, berkas penilaian yang sudah dikirim tidak bisa diperbaiki kembali. Kemudian klik kirim. Sudah berhasil. Kemudian berkas penilaiannya terkunci. Kita akan logout dari ahli media dan menuju ke admin. Kita masukkan NIP dan passwordnya. Kita klik login. Kita klik home. Kita masuk ke menu pesan. Di tab notif berkas penilaian terdapat pesan dari Nurul. Kita proses. Kemudian kita lanjutkan untuk verifikasi. Sama yang seperti sebelumnya, lihat file SKP-nya di sini. Kemudian untuk lihat setiap file laporannya, kita klik di kolom file. Kita klik lihat file. Kita anggap sudah sesuai, kita checklist atau kita verifikasi. Kemudian yang kedua kita anggap sesuai. Dan yang ketiga kita anggap sesuai. Selanjutnya ke tab unsur pengembangan profesi. Sama seperti yang tadi, untuk lihat filenya klik file. Kemudian lihat file. Kita anggap ini sudah sesuai. Kita checklist.
Kemudian kita checklist juga untuk yang kedua. Kemudian lanjut ke unsur penunjang. Lihat filenya di kolom file. Klik lihat file. Kemudian kita anggap sudah sesuai. Kita checklist. Baik, kita akan melanjutkan ke penilai. Kita kirim ke penilai. Kita kirim ke penilai 1 dan penilai 2. Setelah itu kirim. Baik, sudah sukses dan berkas penilaiannya telah dikirimkan ke tim penilai. Kita logout dari admin Bappenas dan kita masuk ke penilai 1. Kita masukkan NIP dan password. Kemudian kita klik login. Kemudian klik home. Kemudian kita klik menu pesan. Di sini terdapat pesan dari admin milik Nurul, kita read, kemudian OK. Di sini juga tertera Anda bertugas menjadi penilai pertama. Kemudian di sini kita proses penilaian. Terdapat perbedaan untuk melakukan proses penilaian antara by output dan by process. Untuk by output sendiri terdapat form-form yang sudah ada dan dapat diisikan nilainya dengan pemberian nilai maksimalnya angka 100. Kita cobakan. Setelah itu kita input nilai. Kemudian sukses. Kemudian kita input nilai yang kedua. Setelah itu kita input nilai. Kemudian kita input yang ketiga. Kita inputkan nilainya kembali. Kemudian kita input nilai. Oke. Kemudian kita lanjut ke tab pengembangan profesi. Kita input nilainya. Misalnya menjadi 1 orang penulis. Dan sebagai utama kita input nilai. Kemudian mendapatkan ijazah. Sudah sesuai dan kita setujui. Kita lanjut ke tab penunjang. Menjadi pengajar selama 6 jam pelajaran. Kita input nilai. Baiklah, jika sudah sesuai, kita klik penilaian selesai. Selanjutnya, di sini juga terdapat berkas penilaian penilai ke-1 telah selesai. Kita akan lanjut ke penilai 2. Kita masukkan NIP dan passwordnya, kemudian login. Kemudian klik home. Kemudian klik menu pesan. Kemudian terdapat dari admin milik Nurul, kita read. Oke. Selanjutnya juga terdapat notif Anda bertugas menjadi tim penilai kedua. Kemudian kita melakukan penilaian yang sama, menggunakan form yang ada. Kemudian kita input nilai. Kemudian kita masukkan nilai yang kedua. Kemudian input nilai. Selanjutnya penilaian ketiga. Kemudian kita input nilai. Baik, selanjutnya kita ke tab pengembangan profesi. Di sini sebagai 1 penulis dan penulis utama input nilai. Kemudian yang kedua sesuai dan setuju. Selanjutnya ke tab unsur penunjang. Di sini mengajar selama 6 jam pelajaran. Untuk melihat filenya masih sama pada kolom file. Kemudian lihat file. Setelah selesai melakukan penilaian, dapat diklik penilaian selesai. Kemudian selesai. Kemudian kita dapat logout dari penilai kedua. Kemudian kita akan masuk kembali ke akun admin. Kita login. Selanjutnya klik home. Kemudian kita klik menu pesan dan pada tab notif penilai. Di sini terdapat 4 pesan baru. Kemudian kita buka dulu untuk berkas penilaian Ahmad. Di sini terdapat notif berkas penilaian telah selesai dinilai oleh tim penilai pertama dan penilai yang kedua. Kemudian di sini kita akan membandingkan penilaiannya. Di sini terdapat nilai dari penilai 1 dan nilai dari penilai 2 serta not dari setiap penilai.
Kemudian, kita lihat juga untuk pengembangan profesi dan penunjang. Jika selisih nilainya tidak melebihi 10%, dapat klik setujui berkas penilaian. Namun, jika selisih nilainya melebihi 10%, dapat diklik rapat pleno, namun pelaksanaan rapat di luar dari sistem aplikasi ini. Baik, di sini karena selisihnya tidak melebihi 10%, kita setujui berkas penilaian, konfirmasi. Setelah itu, berkas penilaian 2021 telah selesai. Kemudian kita masuk ke pesan kembali, kita masuk ke tab notif penilai. Kita akan melihat dari berkas penilaian Nurul, kita oke. Sama seperti sebelumnya, berkas penilaian telah selesai oleh tim penilaian pertama dan kedua. Dan kita akan melihat perbandingan nilainya untuk unsur perencanaan, pengembangan profesi, dan penunjang. Sama seperti sebelumnya, jika tidak melebihi 10%, kita setujui berkas penilaian. Selanjutnya, berkas penilaian sudah selesai. Kita akan masuk ke menu download. Di sini terdapat berkas penilaian milik Ahmad dan Nurul. Kita akan lihat detailnya. Kemudian di sini juga terdapat download tabel untuk setiap unsur. Namun sebelum klik download tabel, silakan dilengkapi dulu data kotanya. Kita pilih edit, kita pilih kotanya Jakarta Pusat, simpan perubahan. Baik, setelah sukses ini dapat dilakukan download tabel. Kemudian dapat di-download secara Excel, Word maupun PDF. Kemudian kita dapat kembali. Kemudian klik download file, ini untuk mendownload file Bapak. Kemudian OK dan klik file Bapak. Di sini juga bisa di-download dalam bentuk Excel, Word maupun PDF. Kemudian dapat kembali. Kita ke menu download lagi. Kita lihat pada Nurul. Sama, kita dapat melakukan edit kotanya terlebih dahulu. Kita pilih Jakarta Pusat dan simpan. Selanjutnya dapat juga di-download tabel setiap unsur. Begitupun unsur profesi dan penunjang. Selanjutnya klik download file. Kemudian di sini terdapat file Bapak. Dan di sini juga dapat dilakukan download file dalam Excel, Word maupun PDF. Selanjutnya kita akan beralih ke salah satu perencana untuk melihat notif yang ada. Kita masukkan kembali NIP dan password dan login. Kita klik home. Kemudian kita klik berkas penilaian dan di sini sudah juga terdapat berkas penilaian selesai dan sudah ada juga centang hijau. Kita masuk ke berkas penilaian dan di sini juga terdapat notif berkas penilaian sudah selesai. Untuk setiap proses di dalam aplikasi Si Keren ini dapat dipantau juga melalui email masing-masing untuk setiap prosesnya. Kita dapat logout. Demikianlah simulasi aplikasi Si Keren. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.